Ya seperti itu. Iya. Berarti yang di hadis juga wahyu. Bukan. Kalau yang di hadis bukan wahyu. Kalau Hadis yang di ini kan, hadis bukan wahyu. ya hadis Oke, hadis ini berarti kan, ya berarti gini, kalau yang di hadis bukan wahyu gini Pak Ustadz. Berarti sunat itu menjadi tidak wajib ya? sunat itu, Bang Edi, itu ijtihad di para ulama. Jadi kan Iya sebentar gini. ya, Kan di sunat kan tidak ada perintahnya dalam Quran, betul? iya cuma milata Ibrahim Oke, mengikuti ajaran sedangkan Ibrahim. sedangkan Anda dapatkan info bahwasanya Ibrahim itu disunatkan bukan dari hadis, bukan dari Quran, betul? Iya dari Nah, itu hadis. dapatnya dari hadis, betul? Betul. Sedangkan Anda bilang hadis itu bukan wahyu, betul? Bukan. Kalau Nah, hadis itu kan berarti bukan. berarti tahu dari mana Muhammad kalau Ibrahim itu sunat? Ya kan para nabi dulu kan sunat, ajaran Iya, dia Yahudi tahunya sunat. dari mana, Bapak Ustadz? Dia Ya tahu info itu, dari mana kalau Ibrahim itu sunat tuh infonya dari mana? ya itu. Info dari Ya, mana? ya dari ayat itu tentang mengikuti milah Ibrahim. Iya, kan nggak disebutkan di situ dia sunat. Di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan bahwa Ibrahim itu sunat. Tidak pernah disebutkan bahwa istrinya ada dua. Tidak pernah disebutkan bahwa Ishak dan Ismail itu ibunya beda. Nggak pernah. Makanya yang saya tanyakan, apakah itu tahunya dari baca kitabnya orang Keresteng atau dari Wahyu? Sulit. Itu bisa aja begini Bang Edi. Jadi pada waktu itu kan orang Yahudi kan sudah ada di Madinah. Jadi mungkin ngobrol lah sama orang Yahudi pada waktu itu Oh, tentang mungkin mau ajaran-ajaran ngobrol-ngobrol. Ibrahim. Berarti Muhammad nguping dari orang Yahudi. Ya bukan menguping, lebih ke Tadi. diskusi lagi. Oh, oke lah. Berarti Muhammad dapat info dari orang Yahudi. Ya diskusi dengan Iya, kalau diskusi kan artinya Muhammad dapat info dari sana, betul? ya bisa jadi lah gitu. Bisa jadi. Oke, mantap. Nah, karena Muhammad dapat info dari orang Yahudi bahwasanya Ibrahim itu sunat. Nah, yang jadi pertanyaan begini. Muhammad tahu nggak sunat itu buat apa? Sunat itu ya untuk kesehatan baik. Orang Yahudi nggak ada yang ngomong sunat itu untuk kesehatan, Pak Ustaz. Sunat itu sebagai pengingat, sebagai tanda bahwasanya nenek moyang mereka, yaitu Abraham, dahulu pernah berjanji dengan Tuhan, di mana materai perjanjiannya itu adalah sunat. Jadi mereka tiap hari akan ingat itu. Ini tanda bahwa dulu nenek moyang saya pernah berjanji kepada Allah. Apa isi perjanjiannya itu? Bahwa tanah orang Kanaan ini dari ujung utara sampai selatan, timur dan barat akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu turun-temurun sampai selama-lamanya, dan bahwa engkau akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah kalian. Seperti itu. Kok untuk kesehatan? Aduh. Pasir mana pasir? Mau guling-guling saya di pasir dulu. Bang Edis begini, maksudnya disunat tidak disunat pun kan emang tidak jadi masalah. Cuman kan ketika umat Islam mau melaksanakan Bukan tidak masalah Pak Ustadz, masalah di dalam Bible, di dalam perjanjian lama, barang siapa yang dia tidak bersunat, yang tidak dikerat kulit katanya, dia dilarang makan Paskah itu. Nggak boleh dia masuk ke perjamuan itu. Setelah Yesus datang, kemudian disalibkan, darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib itu merobohkan aturan-aturan keyahudian itu, bahwa kalau Anda ingin masuk ke umat perjanjian, tidak perlu lagi Anda proselyt, tidak perlu lagi Anda sunat, tidak perlu, karena perjanjiannya sudah perjanjian baru, yaitu dengan materainya bukan sunat lagi, tapi materainya adalah darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Makanya orang-orang Yunani, orang-orang non-Yahudi, orang-orang Indonesia, orang-orang manapun yang ingin masuk ke dalam perjanjian itu tidak perlu lagi menyunatkan dirinya.
Seperti itu loh, biar Anda tahu sejarahnya. Aduh, inilah yang akibat teologi yang maling ini, saudara-saudara. Pak Ustadz, saya dulu pernah membuat sebuah sebuah statement yang cetar membahana ya. Saya sebutkan itu dengan teologi maling. Apa itu teologi maling? Teologi maling itu begini. Ketika Anda membahas sebuah teologi begitu ya, Anda nggak bisa menjelaskannya karena Anda dapat itu memang dari maling. Gitu loh. Jadi begini kan, itu kan untuk membersihkan ya, membersihkan. Karena kan kalau orang nggak disunat itu nggak bersih itunya ya. Anunya. Kata siapa Pak Ustadz? Kalau bersih ya mandi Pak Ustadz. Ya kalau sunat juga kalau nggak mandi ya kotor. Ya bau juga. Gimana sih Pak Ustadz? Aduh. Namanya kulit itu Pak Ustadz, ya. Kalau kita nggak mandi ya bau. Kalau kita mandi ya nggak bau. Contoh Pak Ustadz, orang Kristen, ya semua lah ini, ku bilang semua, karena aku belum pernah ketemu yang nggak mandi. Nah, kalau aku ke gereja nih, sekarang kan hari Minggu kan, ke gereja. Pasti orang Kristen mandi, gosok gigi, pakai parfum, ya kan, rapi-rapi. Makasih Bang Sorik, makasih Bang. Waduh, dapat paus, sudah lama tidak dapat paus teman-teman. Makasih Bang ya, makasih Bang. Tuhan yang membalas kebaikan abang itu. Kepada Syarif ternyata. Oke, nggak apa-apa lah, sama-sama. Makasih Bang. Jadi gini Ustadz, yang ingin saya sampaikan kepada Anda, ketika orang Kristen mandi, ke gereja mandi, ya kan? Maka bersihlah seluruh badannya. Nah, sekarang kalau orang Muslim sholat, apakah dia mandi? Misalnya nih kerja misalnya jam 12 istirahat, kan cuci muka kan? Cuci. Sekarang saya tanya, apakah yang lebih bersih itu mandi atau yang cuci muka? Mandi bersih, cuci muka juga bersih. Iya, tapi kan lebih bersih mandi. Iya, betul? Kalau lebih bersih ya mandi, betul. Iya, makanya saya bilang kalau soal cuci lebih bersih orang Kristen, Pak Ustadz. Gimana? Betul? Iya. Jadi untuk sunat itu sebenarnya Bang Edis, jadi kan itu di kalangan para ulama fikih pun kan berbeda pendapat. Contoh, Imam Syafi'i kan hukumnya wajib. Kalau Imam Hanafi, Abu Hanifah itu lebih ke sunnah, itu kan. Jadi itu sebenarnya lebih ijtihad para ulama begitu. Sekarang tidak disunat pun ya tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi ketika jangan salah. Ketika Anda ngobrol-ngobrol nih dengan ya Juma dan kawan-kawan lah. Setelah syahadat apa? Sunat. Ya. Kalau pegang Quran harus sunat dulu katanya. Maksudnya begini Bang Edis, ketika orang itu belum disunat di Muslim itu belum bersih Bang Edis. Iya, yang saya bilang begini loh. Anak kecil kalau dibawa ke masjid kalau belum sunat tidak boleh. Iya, makanya saya bilang sunat itu wajib atau tidak. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Nah, kenapa seperti itu? Ya itu. Makasih Bang Sulit, makasih Bang. Karena ajaran Islam begitu jelas, betul? Iya, jelas. Saking jelasnya, maka ada yang bilang itu wajib, ada yang bilang itu sunnah, betul? Ya seperti itulah. Makasih Bang Sulit, makasih Bang, masih padanya. Gini loh, yang saya bilang begini loh Ustadz. Di dalam ajaran Islam, ketika Anda buka Al-Quran, memang tidak ada di situ. Tidak ada di situ satupun yang mengatakan bahwasanya, makasih Bang ya, makasih Bang. Bahwasanya di situ, sunat itu adalah untuk kebersihan, nggak ada.
Karena kan Terima kasih loh Bang yang kasih Paus ada Bang, apa makasih ya? Bang ya. Itu kan di helmnya itu Bang, kalau nggak disunat itu kotor Bang, najis itu. Makanya harus disunat. Kalau nggak mandi Bang. Jadi Bang, kalau sunat juga, kalau kagak mandi juga kotor Bang. Ustadz. Jadi kan kalau disunat itu lebih mudah membersihkan helmnya itu, maka harus disunat. Ya, yang penting mandi. Bukan masalah apa-apanya. Terima kasih ya teman-teman yang kasih gift, yang kasih pausnya, makasih Bang ya. Gini loh Pak Ustadz, dengerin. Ketika Anda buka Quran, Anda buka dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak akan Anda temukan di situ perintah supaya Anda bersunat. Setuju? Setuju, ya betul. Nah, yang ada di situ suruh mengikuti milah Ibrahim, betul? Ya, betul. Anda disuruh mengikuti milah Ibrahim, malah Anda mengikuti milah Muhammad, betul? Karena Muhammad itu pun kan Coba tunjukin di dalam Quran, ikutilah milah Muhammad, coba. nggak ada. Ya kagak ada, tetapi kalian malah ngikuti milah Muhammad. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kita sudah menyaksikan tadi perdebatan atau diskusi antara Edis TV dengan seorang ustadz yang dimana yang menjadi topik pembahasan mereka yaitu tentang sunat. Apa arti sunat? Apa makna daripada sunat? Apa maksudnya daripada sunat? Nah, teman-teman, kalau dalam kitab mereka, khususnya kitab seorang ustadz tadi, di dalam itu tidak dicatat secara mendetail ya, tidak dicatat apa tujuannya, apa maksudnya, apa maknanya, apa gunanya seseorang melaksanakan sunat. Tidak ada dijelaskan dan itulah yang dipertanyakan oleh Edis tadi. Karena kalau kita lihat dengan peraturan-peraturan sunat yang mereka lakukan untuk sekarang ini, itu sebenarnya sudah tidak sesuai dengan sunat yang dilakukan atau yang diberikan kepada Abraham yang menjadi ikatan perjanjian di dalam kitab Kejadian 17 ayat 10. Bagaimana peraturannya di sana? Bisa kita melihat ya, Kejadian 17 ayat 10 di sana dikatakan, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari, perhatikan, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Nah teman-teman, jelas peraturan sunat yang disampaikan oleh Allah kepada Abraham sebagai satu ikatan perjanjian atau tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham, yang dimana ketika ada orang yang disunat keturunan Abraham itu mereka masuk dalam perjanjian Allah kepada Abraham dan mereka disebut sebagai umat-umat perjanjian dengan tanda sunat ini teman-teman ya. Dan itu dilakukan pada anak yang berumur 8 hari, pada bayi yang berumur 8 hari, sekali lagi yang berumur 8 hari. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan mereka? Apakah sunat yang mereka laksanakan sekarang ini, apakah sunat yang merupakan tanda perjanjian atau ikatan perjanjian, atau apa maknanya, apa fungsinya, apa tujuan yang mereka sunat? Dan Ustadz tadi tidak memberikan jawaban sama sekali. Kenapa? Karena memang tidak ada jawabannya di dalam kitab suci mereka itu sendiri teman-teman ya. Dan kemudian terkait umur bayi 8 hari harus disunat. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan mereka yang selama ini mereka melaksanakan sunat? Apakah sesuai dengan peraturan Tuhan yang Tuhan berikan kepada Abraham? Apakah 8 hari mereka juga sunat? Tidak demikian. Kalau kita lihat sekarang ini ya sesuka hati mereka. Kalau misalnya ada orang yang mualaf, yang sudah menikah, yang sudah punya anak pun itu disunat, dan itu sudah tidak sesuai lagi perjanjian
perjanjian dari awal atau hukum dari awal yang diberikan Allah kepada Abraham. Jadi itulah sebabnya kenapa orang Kristen sekarang itu tidak wajib untuk disunat. Karena itu, hukum sunat itu merupakan hukum yang diberikan kepada Abraham dan kepada keturunannya secara lahiriah. Sedangkan kita adalah mengikat perjanjian kepada Kristus, dan hukum-hukum yang harus kita taati adalah hukum-hukum Kristus. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.